Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita berjumpa kembali hari ini dalam materi pembelajaran pendidikan agama Islam untuk anandaku sekalian. Hari ini kita akan belajar melanjutkan pelajaran kita kemarin ya tentang iman kepada hari akhir. Oke, sebelum kita memulai sama-sama kita lafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar tentang apa sih iman kepada hari akhir tersebut, bagaimana cara kita meyakininya. Kemudian kita juga udah belajar nih kemarin tentang nama-nama lain dari hari akhir. Ada beberapa nama ya kemarin yang udah kita bahas seperti Yaumul Ba'ats, Yaumul Mahsyar, Yaumul Hisab, Yaumul Jaza, dan Yaumul Mizan kemarin ya. Nah, hari ini kita akan lanjutkan pembahasan materi kita tentang hari akhir ini atau hari kiamat ini, yaitu tentang tanda-tanda hari akhir. Dan juga bagaimana cara kita mengambil hikmah dari beriman kepada hari akhir tersebut. Oke, sambil menunggu, silahkan dibuka bukunya. Kalau di buku kalian itu udah di halaman 37 ya. Bersiap-siap supaya lebih bisa mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Oke, kita mulai. Tanda-tanda hari akhir. Kalau di buku kalian tuh hanya ada beberapa ya saja tanda-tandanya. Tapi sebenarnya begitu banyak sekali tanda-tanda hari akhir. Dan mungkin ya, ini yang di buku kalian adalah tanda-tanda sebagian kecil dari hari akhir nanti. Kalau nanti hari kiamat yang sesungguhnya nanti semakin dekat akan ada banyak fenomena-fenomena yang begitu dahsyat ya, seperti munculnya Dajjal, munculnya Ya'juj Ma'juj, kemudian hancurnya Ka'bah dan sebagainya. Tapi ini adalah tanda-tanda hari akhir yang bisa kita lihat saat ini ya. Oke, ada begitu banyak sekali tanda-tanda hari akhir yang bisa kita temukan pada saat ini. Yang artinya apa? Semakin hari kita semakin dekat dengan yang namanya hari kiamat. Masya Allah ya, seharusnya dengan kita bisa melihat tanda-tanda hari akhir ini membuat kita semakin mawas diri, waspada, bagaimana kita melihat diri kita, apakah kita sudah siap untuk menghadapi hari pembalasan atau tidak. Oke, kita mulai dari yang pertama. Kejahatan semakin banyak terjadi ya. Kalau kita lihat sekarang ini, apalagi di tengah pandemi saat ini, kehidupan orang-orang semakin susah. Begitu mudahnya godaan syaitan untuk menyuruh kita berbuat kejahatan, terutama mencuri, merampok, merampas harta orang lain, menindas dan lain sebagainya. Karena ya dengan alasan kebutuhan ekonomi. Semakin banyak orang-orang yang melakukan kejahatan. Nauzubillah min zalik ya. Semoga kita orang-orang yang teguh dalam iman, menjaga diri dan keluarga kita menjauhi kejahatan-kejahatan yang sangat merugikan orang lain ya. Kemudian yang kedua, banyak perempuan yang bertingkah laku seperti laki-laki dan begitu juga sebaliknya. Semakin banyak laki-laki yang meniru perilaku wanita ya. Semakin hari semakin kesini bisa kita lihat baik itu di televisi, baik itu di YouTube, di Instagram, di Facebook, atau keseharian kita dalam keseharian kita sehari-hari ya. Di lingkungan kita tampaknya semakin hari semakin banyak fenomena ini terjadi. Dan sangat disayangkan sekali ya, di kota-kota besar tampaknya hal ini menjadi fenomena yang semakin dianggap wajar ya. Padahal begitu besar azab yang Allah berikan kepada kaum Nabi Lut alaihissalam yang bertingkah laku seperti ini ya. Semoga kita dijauhkan dari orang-orang yang seperti ini dan juga kita tidak mengikuti jejak mereka ya. Tapi ya semoga kita bisa mengajak mereka kembali ke jalan yang benar. Bukan dalam artian kita memusuhi mereka, dalam artian kita harus melakukan tindakan kejahatan kepada mereka, tidak ya.
tapi sebaiknya kita mengajak mereka kembali ke fitrahnya sebagaimana mestinya. Oke, yang ketiga, minuman keras menjadi minuman sehari-hari. Ya, tampak sekali ya, kalau kalian lihat begitu mudahnya orang-orang mendapatkan minuman keras ya. Baik itu di tempat-tempat yang berbayar mahal ataupun murah ya. Begitu mudah sekali orang-orang mendapatkan minuman-minuman yang haram ini ya. Semakin hari semakin rasanya semakin dimudahkan orang-orang untuk mendapatkannya. Terutama orang-orang yang berpergian ke tempat-tempat kafe, kemudian tempat-tempat klub malam dan sebagainya, di mana di situ tentu saja minum-minuman keras menjadi produk unggulan dari tempat-tempat tersebut. Semoga sekali lagi kita bisa dijauhkan dari hal-hal yang seperti ini. Selanjutnya, hal yang paling menyedihkan yaitu adalah banyak ulama yang meninggal dunia. Hal ini begitu miris ketika nantinya begitu banyak alim ulama yang meninggal. Kenapa? Karena saat alim ulama tidak ada lagi di dunia ini, maka siapa lagi yang akan memberikan kita nasihat, memberikan kita pelajaran, memberikan kita arahan, bimbingan ke jalan yang benar ya. Kalau kita lihat sekarang ini masih lumayan ya, kita masih banyak sekali ulama-ulama yang bisa membimbing kita ke jalan yang benar. Kalau nanti semakin hari semakin banyak ulama yang meninggal, Masya Allah ya, saya tidak bisa membayangkan bahwa hidup kita tidak ada yang bisa membimbing kita ke depannya. Sehingga kita menjadi orang-orang yang tidak tahu nih mau berbuat ke arah mana untuk bisa menempuh kebaikan-kebaikan. Selanjutnya, semakin banyak orang yang berlomba-lomba meraih kesenangan dunia. Ya, sudah bisa kita lihat ya sekarang ini ya. Kekayaan menjadi tolak ukur utama kesenangan, kebahagiaan dan sebagainya ya. Begitu banyak orang-orang yang mementingkan dunianya dibandingkan akhiratnya. Bisa kita lihat semakin banyak orang yang menuhankan hartanya dibandingkan agamanya, ibadahnya dan sebagainya. Masya Allah. Dari tanda-tanda ini saja rasanya semakin hari itu semakin dekat kita dengan hari akhir atau hari kiamat. Maka bersiaplah untuk menghadapinya. Kemudian kita akan membahas tentang hikmah-hikmah apa saja sih yang bisa kita ambil dari pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu adalah dengan beriman kepada hari akhir atau hari kiamat, seharusnya kita lebih terdorong untuk lebih tekun dalam beribadah ya. Tentu ya, pasti ya, kalau kita udah tahu nih, kalau bakal nanti akan ada hari akhir di mana segala amal perbuatan kita itu dimintai pertanggungjawaban, tentunya semakin hari kita harus semakin tekun dalam beribadah, bukan malah sebaliknya ya, semakin berhura-hura ya. Karena kita tahu apa yang kita lakukan ini akan menjadi pertanggungjawaban kita di akhirat kelak, apakah kita akan berada di sisi yang baik atau yang buruk, dengan balasan yang telah Allah janjikan, surga dan neraka. Kemudian dengan kita meyakini beriman kepada hari kiamat ini, seharusnya kita lebih giat untuk berbuat kebaikan. Tentu saja kalau kita ingin mendapatkan pahala yang begitu banyak, pahala yang diridhai oleh Allah, tentu saja kita harus berbuat baik ke sesama manusia ya. Karena tidak bisa kalau kita hanya sekedar sholat saja, mengaji saja, berpuasa, kemudian kita berzakat, tapi dalam lingkungan kita dengan sesama manusia kita tidak bisa berbuat baik, masih suka menjahili, masih suka berbuat jahat, mencuri dan sebagainya, mengatai teman kita dengan kata-kata yang kasar, misalnya menghardik, membuli dan sebagainya ya, tanpa kita sadari bahwa perbuatan-perbuatan yang seperti itu merupakan perbuatan yang tidak baik. Harusnya kita harus semakin berbuat dalam kebaikan, menolong orang, memberikan bantuan, kemudian mengajari orang-orang yang lemah,
dalam hal pelajaran, kemudian membimbingnya dan sebagainya. Nah, semakin kita berbuat baik terhadap sesama. Oke, selanjutnya membuat kita semakin menekan diri kita untuk tidak berbuat jahat. Nah, menjadi alarm bagi kita ya, penghadang bagi kita. Kalau kita beriman kepada hari akhir, seharusnya menjadi pengingat kita bahwa akan ada hari pembalasan loh yang akan kita terima kalau kita berbuat kejahatan. Jadi kita harus lihat nih, kalau kita melakukan ini, apakah ini menjahati orang? Kita melakukan ini, apakah ini perbuatan jahat? Apakah ini menimbulkan dosa? Apakah ini akan merugikan kita nanti di akhirat kelak? Jadi dengan kita mengetahui dan beriman kepada hari akhir, tentunya membuat kita semakin mawas diri dengan kehidupan kita. Apakah kita nanti ketika kita berhadapan dengan hari akhir, hidup kita ini sudah siap atau belum ya dengan amal perbuatan kita. Karena sekali lagi, yang menjadi bekal kita di akhir kelak bukanlah harta yang kita bawa, bukanlah anak kita yang kita cintai, bukanlah saudara kita, bukanlah ayah kita yang hebat, tapi diri kita dan amal perbuatan kita. Amal baik akan mendapatkan balasan yang baik, amal buruk juga akan mendapatkan balasan yang buruk. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari pembelajaran kita pada hari ini. Oke, dan untuk tugas anak-anakku sekalian di rumah, yaitu adalah silakan jelaskan menurut pendapatmu kenapa kita harus beriman kepada hari akhir. Dan kenapa dengan beriman kepada hari akhir membuat kita menjadi tekun dalam beribadah dan semakin berhati-hati dalam berbuat karena takut berbuat kesalahan atau kejahatan. Silakan nanti dikerjakan dan dikumpulkan ke saya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.